السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وعد المؤمنين العز والنصر والتمكين. أحمده سبحانه وأشكره وأسأله العفو يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير المرسلين المبعوث بالحق المبين. أوضح للخلائق سبل السعادة وبشر المؤمنين بالنصر والتمكين. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه القادة الميامين والغر المحجلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah atas taufik dan hidayahnya. Dan segala puji bagi Allah atas segenap perintah dan larangannya. Syariatnya indah, agamanya mudah, tuntunan dan aturannya adalah kebaikan bagi hamba dan seluruh semesta. Hadirin sekalian, pada hari ini seluruh umat Islam bersukacita merayakan kemenangan mereka. Mereka berbahagia dengan memuji Allah dan mengagungkan Rabb-Nya atas taufik dan hidayahnya. Taufik kepada syariat yang agung, serta ibadah yang lurus, ibadah siyam dan qiyam, hidayah di atas hidayah, taufik yang tiada putus. Pada hari ini Allah mensyariatkan kepada hambanya yang berpuasa untuk bertahmid memujinya, bertakbir membesarkan namanya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan agar mereka menyempurnakan bilangan Ramadan, dan agar mereka bertakbir membesarkan nama Allah atas hidayahnya kepada kalian dan agar kalian bersyukur. Sebulan penuh muslimin mengerjakan ibadah. Siangnya berpuasa dan malamnya berdiri mengerjakan qiyam mencari keridhaan Rabb-Nya. Hingga sampailah mereka pada hari ini, hari kemenangan. Wahai orang-orang yang diperintahkan Rabb-Nya berpuasa kemudian dia berpuasa. Wahai orang-orang yang diperintahkan Rabb-Nya qiyam kemudian dia qiyam. Berbahagialah dengan ampunan dan janji dari Allah, Zat yang tidak pernah menyalahi janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janji. Umat Islam, jikalau kepada pelaku maksiat saja Allah merangkul mereka. Dalam firman-Nya Dia berkata, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas pada diri-diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jika seperti ini Allah memperlakukan orang-orang yang melanggar aturannya, maka bagaimana jadinya dengan seorang yang diperintahkan oleh Allah mengerjakan perintah kemudian dia mengerjakannya, atau diperintahkan oleh Allah meninggalkan larangan kemudian dia meninggalkannya? Bukankah orang seperti ini lebih berhak untuk mendapatkan ampunan dan mendapatkan kasih sayang dari Rabb-Nya? Lallahu lamahtadaina wala sumna wala sallaina. Kalau bukan Allah kita tidak mendapat petunjuk, tidak salat dan tidak puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ayyuhan nas, tidak luput dari pandangan kita semua apa yang menimpa umat Islam pada tahun-tahun belakangan. Gelombang fitnah dan musibah yang teramat dahsyat, badai petaka dan kehinaan yang mengerikan. Seakan kita menyaksikan apa yang dikabarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berkuasanya musuh memperebutkan umat ini seperti memperebutkan makanan di atas meja. Masih hangat dalam ingatan penderitaan dan kepiluan yang diderita saudara-saudara kita di Fallujah pada tahun 2004 sampai 2005. Wanita dan anak-anak muslimin menjadi korban bertonton bahan peledak yang dimuntahkan oleh pasukan multinasional. Jasad-jasad mereka terhempas tak berdaya meregang nyawa. Kemudian, pada tahun 2011, tragedi serupa kembali terulang di Libya. Umat Islam menjadi korban bulan-bulanan tentara batiniyah dan pasukan salibis yang dipimpin oleh Amerika. Ribuan muslimin kembali menjadi korban. Kemudian selang setahun setelahnya, pecah perang di Suriah dan terus berlangsung hingga saat ini. Seolah musibah masih enggan pergi dari dunia Islam. Pada pertengahan Ramadan tahun ini, kembali kita disuguhi tontonan memilukan, berita yang menyesakkan dada dari jatuhnya korban tidak berdosa yang silih berganti akibat gempuran roket-roket yang diluncurkan oleh negara Yahudi yang tidak mengenal belas kasihan ke jalur Gaza. Kembali muslimin berduka, Ramadan kita terluka. Tidakkah kita bertanya, dari mana datangnya musibah ini? Apa pasal duka tak kunjung reda? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketahuilah umat Islam, lemahnya kita dan berkuasanya orang-orang kafir terhadap kaum muslimin hanyalah disebabkan oleh dosa-dosa kaum muslimin sendiri, yaitu akibat keberpalingan mereka dari agama Allah. Allah Ta'ala berfirman, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan mengapa ketika kamu ditimpa kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar, kamu berkata, dari manakah datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari dosa-dosa dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, kapan berkuasanya orang-orang kafir adalah disebabkan dosa-dosa kaum muslimin sendiri, yang sumbernya adalah lemahnya keimanan mereka. Kemudian apabila mereka bertaubat dengan menyempurnakan keimanan, Allah kembali akan memberikan kemenangan kepada mereka. Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kalian bersikap lemah dan jangan pula kalian bersedih hati, padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian orang-orang yang beriman. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, sungguh demi Allah, tidaklah musuh bertindak sewenang-wenang kepadamu, kecuali setelah Allah berpaling darimu. Maka jangan kamu kira bahwa syaitan yang menang, melainkan zat yang maha melindungi yang meninggalkanmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Umat Islam, umat Muhammad tidak diragukan lagi bahwa merupakan cita-cita dan harapan tertinggi seorang muslim adalah menyaksikan kemenangan bagi agamanya, kejayaan atas kitab Rabbnya, serta tegaknya panji tauhid dan mencapai kebahagiaan yang tinggi dengan kemenangan dari Allah Ta'ala. Kemenangan Allah bagi mukminin adalah suatu kepastian dari sekian kepastian yang ada. Ia merupakan sunnah yang tetap dari sunnah-sunnah Allah terhadap hambanya. Akan tetapi, terkadang Allah tunda suatu kemenangan demi hikmah yang Allah kehendaki, sehingga tampaklah seolah-olah kemenangan itu sebagai kekalahan. Begitu juga, sesekali kebenaran terkalahkan dalam suatu pertempuran, dan kebatilan meraih kemenangannya, dan semua itu demi suatu hikmah yang tidak tampak oleh manusia. Dzalika walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dukum bi ba'd. Demikianlah, apabila Allah menghendaki,
niscaya Allah akan memenangkan kalian atas mereka. Akan tapi Allah hendak menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Orang-orang yang beriman tidak pernah dituntut dengan hasil. Mereka semata-mata diminta untuk berjalan di atas manhaj yang benar. Sedangkan setelah itu, apakah kemenangan ataukah kekalahan, semuanya adalah urusan Allah, Zat yang Maha Kuasa melakukan sekehendaknya. Terkadang Allah menunda suatu kemenangan karena umat ini belum mencapai kematangannya, atau karena lingkungannya belum siap menyambut kemenangan itu. Dan tertundanya suatu kemenangan adalah agar supaya umat ini semakin bertambah kuat hubungannya dengan Allah. Mereka mengeluh, mereka merasa sakit, bersusah payah, dan mereka tidak mendapatkan sandaran selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mengharap kecuali kepadanya semata dalam setiap kesempitannya. Dan terkadang Allah menunda suatu kemenangan agar umat ini memurnikan jerih payah dan upayanya serta pengorbanannya. Mereka memurnikan itu semua hanya karena Allah Ta'ala semata, dan semata-mata karena dakwah kepada jalannya. Adapun kebatilan, bagaimanapun kelihatan jaya suatu kebatilan, pasti akan sampai kepada kebinasaannya, dan pasti mengalami kekalahan di hadapan kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah suatu yang pasti akan sirna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ummatal Islam, sebagian muslimin ada yang menyangka bahwa karena mereka muslim, maka Allah akan memenangkan mereka seperti apapun keadaan mereka dan bagaimanapun kondisi amalan mereka. Padahal Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Para sahabat dahulu mengalami kekalahan, padahal di antara mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu perang Uhud, di saat mereka melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengalami kekalahan. Juga mayoritas mereka mengalami kekalahan pada perang Hunain. Padahal di antara mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika mereka takjub dengan banyaknya jumlah mereka. Dan ada sebagian dari mereka yang mengatakan, di hari ini kita tidak akan mengalami kekalahan. Maka bagaimana Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang tidak menolong agamanya dengan semata-mata pengakuan mereka bahwa saya beriman? Dan bagaimana Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya dan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya? Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, Innana la nantasiru ala aduwina bi'adadin wala uddah, wa innama nantasiru bi ta'atina lillah wa ma'siyatihim lah, fa in asayna Allah faqad istawayna wa iyyahum fil ma'siyah wa kana lahumul fadlu alaina. Sesungguhnya kita tidak menjadi menang dari musuh-musuh kita dikarenakan pasukan yang banyak dan dikarenakan perlengkapan yang hebat, melainkan kita menang disebabkan ketaatan kita kepada Allah dan disebabkan karena kemaksiatan mereka kepada Allah. Maka apabila kita bermaksiat kepada Allah, kita tidak ubahnya dengan mereka sama-sama pelaku maksiat, maka saat itu mereka lebih pantas menang dari kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian, ketahuilah, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki sunnatullah yang tidak pernah berubah. Dengannya ia menjalankan hukumnya kepada ciptaannya, kehidupan dan manusia. Di antaranya adalah adanya sebab-sebab kemenangan dan sebab-sebab kekalahan. Dan hikmah di balik ini semua adalah ditampakkannya orang-orang yang benar keimanannya dari yang bukan, dan diketahuilah mana mukmin yang bersabar dari yang tidak. Sesungguhnya kemenangan adalah suatu kemuliaan. Ia tidak akan datang kepada hati-hati yang keras dan lalai serta jiwa-jiwa yang sakit. Kemenangan tidak akan datang pada kondisi umat yang penuh dengan kepalsuan, atau umat yang jalannya tercerai-berai, berkelompok-kelompok dan berpartai-partai,
Dan dalam kondisi hati-hati ini penuh dengan kotornya sikap suka berburuk sangka. Oleh karena itu, maka di antara sebab utama kemenangan yang pertama adalah tertanamnya akidah yang benar dan tertancapnya keimanan yang bersih. Akidah dan keimanan salafus saleh. Karena keimanan yang benar akan membersihkan jiwa-jiwa dan mensucikan hati-hati, sehingga baiklah kondisi umat ini. Sejarah mengisahkan kepada kita keadaan kaum ahli iman, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika mereka lapar, telanjang kaki, dan jumlah mereka yang sedikit. Tapi di saat mereka jujur dan tulus dalam membela agama Allah, Allah Ta'ala menangkan mereka dan menjadikan mereka berkuasa. وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan di antara sebab-sebab kemenangan adalah adanya keikhlasan. Seseorang yang ikhlas akan mendapat pertolongan dari Allah. Allah akan menanggung kemenangannya. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah cukup sebagai pelindung bagi hamba-hambanya? Dan sesuai kadar keikhlasan seseorang kepada Rabbnya, sebesar itu pulalah pertolongan dan pembelaan Allah Azza wa Jalla kepadanya. Dan di antara sebab-sebab kemenangan adalah membela agama Allah dengan cara menerapkannya, apakah yang berkaitan dengan ucapan, amalan, keyakinan maupun dakwah, sambil terus menegakkan salat, menunaikan zakat, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يُنْصُرُنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Dan doa adalah senjata terpenting dalam mewujudkan kemenangan. Ketika kaum Nuh alaihissalam menentang nabinya, Nuh pun berdoa dan Allah Subhanahu wa taala segera memenangkannya. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir fafatahna abwab as-sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda 'uyuna faltaqal ma'u 'ala amrin qad qadir wa hamalnahu 'ala dhati alwahi wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir. Maka Nuh mengadu kepada Rabbnya, bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan. Oleh sebab itu tolonglah aku. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Dan kami angkat Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku, yang berlayar dengan pemeliharaan dari kami, sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Umat Islam, setiap individu muslim memiliki beban yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah yang Maha Adil lagi Maha Perkasa pada hari kemudian. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ingatlah, setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan apa yang dipimpinnya. Maka kepada mereka yang diberi kekuasaan oleh Allah di muka bumi, ingatlah bahwa kejayaan dan kekokohan akan didapatkan hanya dengan cara menolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan ingatlah selalu akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba yang diberi wewenang oleh Allah untuk mengatur rakyatnya, kemudian dia meninggal, di hari dia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah haramkan atasnya surga. Dan kepada seluruh rakyat untuk taat kepada penguasanya dalam perkara yang baik,
Nabi SAW mengatakan, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir, fa innahu man kharaja minas sultani shibran, mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang tidak suka kepada suatu dari pemimpinnya, maka bersabarlah. Karena barang siapa yang keluar dari kekuasaan sejengkal saja, kemudian dia mati, maka matinya sebagai orang jahiliyah, mati jahiliyah. Wahai kepala rumah tangga, mendidik anak dan istri untuk senantiasa menjalankan syariat adalah kewajiban yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Bersabarlah engkau terhadap keluargamu, dan jangan biarkan kemungkaran ada di tengah-tengah mereka. Dan ingatlah akan firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari jilatan api neraka. Berbuat baiklah kepada istri-istri kalian. Dan ingatlah kalian telah diikat oleh Allah Azza wa Jalla dengan perjanjian yang kuat. Dan berhati-hatilah dari tindakan mendolimi salah seorang dari mereka, karena kezaliman adalah kegelapan yang berlipat ganda di hari kiamat. Kepada ibu rumah tangga, jagalah anak-anak kalian dan harta suami kalian, karena itu adalah cobaan dan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Jadikanlah sabda nabimu sebagai pedoman dalam menjalani fungsi dan tanggung jawabmu. Al-mar'u ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi, fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Seorang ibu rumah tangga bertanggung jawab atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Ketahuilah setiap kalian bertanggung jawab, dan kelak akan ditanya tentang tanggungannya. Dan taatilah suami kalian dalam kebaikan, karena dia adalah syurgamu. Rasulullah SAW bersabda, "Ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah." Wanita manapun yang meninggal dunia dan suaminya ridha kepadanya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan ingatlah akan kewajibanmu yang tinggi terhadap suamimu. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an tasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andaikan boleh aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, tentu sudah aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Dan ingkar terhadap kebaikan suami adalah sebab paling banyak yang menjadikan para wanita dijebloskan oleh Allah ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wahai para pemuda Islam, hari ini kalian adalah generasi muda umat ini, dan hari esok kalian adalah pemimpin umat. Karena itu bertakwalah kepada Allah, bekali diri kalian dengan dasar agama yang baik, dan bentengi diri kalian dengan akidah yang kokoh, dan jadilah engkau sebab dalam kebaikan dan penutup pintu kejahatan. Bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat, dan jadikan dirimu berkah dan beruntung dimanapun kalian berada. Dan jauhkan dirimu dari syahwat dan kenistaan. Sesungguhnya hal itu hanyalah bencana dan kerugian bagimu. Innahu man ya'ti rabbahu mujrima, fa inna lahu nara jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Wa man ya'ti mu'mina qad 'amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatil ula. Sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Rabbnya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam, ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Dan barang siapa datang kepada Rabbnya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh berbuat amalan yang soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang mulia. Wahai para pemudi kaum muslimat, Allah telah memuliakan dan mengagungkan kalian dengan Islam. Dan Allah telah mengangkat derajat kalian setelah membebaskan kalian dari kehinaan orang-orang jahiliyah. Karena itu berhati-hatilah kalian terhadap makar dan tipu daya musuh Islam yang ingin mengeluarkan kalian dari fitrah kalian yang suci, dan hendak menjerumuskan kalian ke dalam jurang kebinasaan dan lembah kehinaan dengan propaganda murahan, sehingga kalian meninggalkan pakaian jilbab dan kepribadian kalian sebagai seorang muslimah yang memiliki harga diri lagi terhormat. Peliharalah diri kalian di atas hal tersebut, sebab itulah kemuliaan kalian, dan renungkanlah selalu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uritun nar, uritun nar, fa idza aktsaru ahlihan nisa." Aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Maka jadikanlah kehidupan kalian sebagai kehidupan yang penuh adab dan akhlak yang mulia,
dengan pakaian yang mencocoki syariat dan menggambarkan rasa malu serta menjaga aurat. Jadikanlah semua itu sebagai hiasan perempuan salihah yang merupakan dambaan setiap insan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Hadirin sekalian, marilah kita mohon kepada Allah Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang untuk senantiasa menaungi kita semua dalam berkah dan rahmatnya, dan mengokohkan seluruh kaum muslimin di dalam naungan hidayah dan taufiknya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wa sairul a'mali innahu jawadun karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.